warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferka Indah Apriani. Di sini saya ingin mereview tugas komunikasi bisnis dari tugas yang pertama sampai ke tugas 13. Langsung saja kita ke tugas yang pertama. Pertanyaannya, bagi yang sudah membaca materi, apa yang kamu ketahui tulislah secara singkat. Pada materi tersebut, kita tahu bahwa pentingnya komunikasi bisnis. Di dalam materi komunikasi bisnis kali ini, yaitu terdapat proses komunikasi dari pengirim atau komunikator ke saluran yang merupakan perantara. Kemudian pesan diterima oleh komunikan. Di dalam komunikasi bisnis tentu saja menggunakan beberapa media atau teknologi untuk berkomunikasi secara tatap muka maupun sosial media, melalui telepon, surat resmi, atau pribadi. Di dalam komunikasi bisnis terdapat komunikasi nonverbal dan komunikasi pribadi. Selain itu, komunikasi bisnis juga memberikan umpan balik untuk mencapai tujuan. Di dalam komunikasi, terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan teknis, semantik, dan manusiawi. Kemudian tugas yang kedua, pertanyaannya, persepsi komunikasi yang efektif. Silakan uraikan pendapat menggunakan hasil dari video yang disimak. Pendapat dari video yang dilihat adalah mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata yang dikirim melalui gerak badan, ekspresi wajah, gerak mata, gerak tangan, intonasi atau suara, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal dapat berdiri sendiri maupun bersama atau melengkapi pesan verbal. Cara berkomunikasi dengan baik atau efektif menggunakan gestur tubuh dan intonasi dalam berkomunikasi dengan tujuan untuk memberi kemudahan dalam memahami isi pesan yang disampaikan, sehingga mendapat feedback yang baik dalam berkomunikasi. Kemudian, langsung ke tugas 3, pertanyaannya silakan upload hasil diskusi PPT kelompok. PPT kelompok 4 tentang penulisan surat lamaran kerja. Di situ mulai dari pengertian surat lamaran kerja itu sendiri, pengorganisasian surat lamaran kerja, dan hal-hal yang harus diperhatikan atau dihindari seorang pelamar kerja. Tugas yang keempat, pertanyaannya, silakan tulis hasil kesimpulan dari presentasi kelompok 2. Kesimpulan presentasi kelompok 2 yaitu tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Tugas kelima, pertanyaannya adalah pada slide ke-20 terdapat hambatan komunikasi, berikan contoh dan cara mengatasinya. Ada 3 hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan teknis, semantik, dan manusiawi. Hambatan teknis itu sendiri contohnya aspek teknologi seperti fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Kemudian hambatan semantik contohnya miskomunikasi karena alur komunikasinya kurang jelas. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan ini contohnya kelebihan beban informasi atau pesan bersaing. Untuk cara mengatasinya itu sendiri yaitu menciptakan budaya komunikasi yang tepat, baik secara horizontal antar karyawan maupun vertikal pimpinan dan karyawan. Kemudian menciptakan iklim kekeluargaan dalam perusahaan untuk mempererat hubungan antar karyawan maupun dengan pimpinan. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana serta media komunikasi yang memadai. Kemudian penyediaan pusat informasi dalam perusahaan yang dapat diakses di berbagai pihak. Kemudian penyederhanaan struktur organisasi perusahaan. Kemudian tugas ke-6, pertanyaannya adalah silakan berikan contoh direct request yang harus disampaikan ke perusahaan, ke konsumen sesuai kasus kelompok 4. Di sini kita dapat melihat beberapa contoh pesan direct request, yaitu penawaran produk, kemudian ada Shopee. Langsung saja tugas ke-7, pertanyaannya adalah kerjakan 5 soal pilihan ganda, jawab langsung, komen, berikan alasan kenapa memilih jawaban tersebut. Jawaban yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu sendiri adalah orang yang membuka topik pembicaraan atau biasa juga disebut dengan pembicara. Komunikator juga di dalamnya mencakup faktor-faktor seperti keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial, serta pengaruh kultural atau sosial kultural dan psikokultural. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah kebalikan dari komunikator, yang dimana komunikan bertindak sebagai penerima dan ataupun informasi yang diberikan oleh komunikator. Komunikan yang di dalamnya terkandung faktor-faktor seperti yang ada pada komunikator. Yang ketiga, media. Media ini adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan,
yang diserap melalui panca indera. Yang keempat, efek. Efek di sini merupakan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan komunikasi yang berupa perubahan sikap, pendapat, dan perilaku. Efek disebut juga sebagai tujuan komunikasi. Kemudian yang kelima, umpan balik. Umpan balik merupakan respon komunikasi selama proses komunikasi berlangsung yang bisa mengubah pesan komunikasi, media komunikasi, atau komunikator. Kemudian tugas ke-8, pertanyaannya dari contoh materi mengenai wawancara kerja atau interview, silakan Anda beri komentar kesimpulan yang bisa diambil setelah melihat video wawancara tersebut. Dari video tersebut dapat kita tarik kesimpulan atau poin yang terdapat dalam video tersebut adalah cara melakukan interview yang baik dan benar, wawancara maupun untuk yang diwawancarai. Cara yang benar untuk melakukan interview yang baik dan benar, wawancara maupun yang diwawancari harus berpakaian rapi, sopan, bersikap tegas, menciptakan suasana yang nyaman, dan pewawancara harus memastikan bahwa setiap sesi wawancara dilakukan dengan tepat dan profesional agar tetap mempunyai kesan baik atau perusahaan setelah terlepas diterimanya atau tidak di perusahaan untuk sikap yang baik dan benar. Saat wawancara, pelamar harus membawa CV yang disiapkan, harus sopan dan menyambut wawancara. Kemudian jabat tangan dengan tegas dan murah senyum, jaga kontak mata, menyimak wawancara, dan kemudian menggerakkan tangan secukupnya. Kemudian langsung saja ke tugas 9. Pertanyaannya, silahkan simak slide mengenai penilaian diri sendiri sesuai modul dan kerjakan self-assessment pada slide ke-31. Dalam self-assessment untuk penilaian diri sendiri, yaitu saya memilih direct. Tugas 10, pertanyaannya, lakukan screenshot perusahaan yang membuka lowongan terbaru, silakan tulis atau ketik lamaran kerja ke perusahaan yang dituju sesuai jurusan lengkap dengan CV. Di sini saya telah men-screenshot lowongan pekerjaan pramugari di PT Lion Mentari Airlines. Kemudian di sini contoh surat lamaran pekerjaan saya yang telah saya kirim untuk tugasnya. Kemudian ada CV. Kemudian ke tugas 11, pertanyaannya silakan beri komentar presentasi kelompok 6 dan 7 memberikan resume business letter writing. Letter writing atau menulis surat. Di sini ada 3 penulisan yang profesional. Yang pertama, harus menentukan tujuan, berorientasi pada orang, dan seksama atau jelas atau ringkas. Ada 13 elemen surat bisnis untuk menulis surat yang profesional. Yang pertama ada kepala atau kop surat, tanggal surat, alamat surat yang dituju, referensi atau perihal, subjek atau penerima surat, penyebutan atau sapaan, salam pembuka, badan surat, penutup surat, tanda tangan, tanda identifikasi, lamaran akhir, dan salin rotasi. Kemudian tugas ke-12, memberikan kesimpulan dari report writing dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan dalam penulisan laporan atau report writing. Untuk penulisan laporan ini, langkah untuk persiapan menulis laporan adalah melalui evaluasi materi, mengatur materi, menulis draft pertama, drafting dan pengeditan, dan penyajian visual. Dengan laporan yang bersifat objektif, faktual, dan tertulis atas dasar bukti yang dikumpulkan. Langkah persiapan untuk menulis laporan di sini, yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua mengenal audiens, ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengatur data, kelima membuat sketsa atau outline, dan terakhir menyajikan visual. Kemudian di sini ada tugas ke-13, tugas yang terakhir, tugas pertemuan minggu lalu, membuat kesimpulan perkuliahan tentang etika komunikasi bisnis. Kesimpulannya adalah etika komunikasi bisnis sangat penting dalam lingkungan tim maupun individu. Etika sangat penting karena di sini kita mengetahui dengan cara berorientasi dengan orang lain di lingkungan bisnis akan membantu tampil dengan halus, profesional, dan percaya diri. Kemudian, etika komunikasi bisnis ini di luar juga cukup banyak pengusaha atau profesional yang tidak memahami etika dalam berkomunikasi bisnis,
sehingga dalam komunikasi bisnis mereka lebih mengutamakan egonya daripada mengutamakan etika. Jadi untuk etika komunikasi bisnis ini sangat penting dalam lingkungan tim maupun individu. Sekian review tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.